Guys, bingung ya, dari mulai kapan saya punya adik masuk kerja nih ya guys. Jadilah dia P3 ya, ujian pegawai negeri apa ya ibu, saya nggak ngerti. Begitu dia masuk, dia berteman sama orang Batak, ada orang apalah itu. Lalu ketika orang tua saya, mami saya meninggal, dia bilang dia datang ke rumah. Dia tanya-tanyain lah seluk-beluk kami semua dia tanya-tanyain. Nah, berkepanjangan lah ini. Berkepanjangan, lalu berantem lah mereka. Karena adik saya nggak setuju, dia usil-usil datang ke rumah. Tapi bukannya mau bela sungkawa, tapi hanya mau menyelidiki gitu ya. Nah, sampai sekarang dia pergilah ke tetangga. Ya kan, tetangga itu sama baru tinjak dengan kami gitu ya, sama baru tinjak. Nah, dia tahu zaman dulu gitu. Nah, si teman adik saya yang P3K ini, eh, dia datang gitu guys, tanya-tanya sama baru tinjak yang samping rumah gitu ya. Lalu dibilang lah, iya mereka bilang katanya bapaknya pejabat. Katanya, masa iya sih pejabat kayak begitu-begitu. Lalu dijawablah sama nambur yang samping, ah enggak pejabat. Nah ampun guys, gini ya guys ya. Kalau kita mau tahu tentang seseorang, jangan dari mulut orang guys. Apalagi kayak bapak saya nih, papi saya. Orangnya kan rendah hati. Zaman dahulu kala orang tuh belum ada sarjana guys. Apalagi tetangga saya, orang-orang Batak kan belum ada sarjana. Jadi yang sarjana itu bapak saya doang. Zaman dulu. Nah, jadi dia tahu karena nggak ada yang sarjana, dia nggak mau kasih tahu tentang kerjanya, tentang jabatannya. Saya bilang kenapa papi? Ya percuma. Dia mah nggak bakal mau mengerti karena dia nggak ngerti gitu loh. Karena kan dulu ya paling tinggi tamat SMP, ya adalah tamat SMA gitu ya. Jadi bapak saya juga ngomong dia nggak ngerti, percuma saya omong-omongin juga begitu kan. Nah jadi Nembur ini teringat lah, bapak saya kan nggak pernah cerita memang. Jadi dia bilang, ah enggak nggak pejabat, nggak, bapaknya nggak pejabat. Padahal guys, kalau emang mau tahu ya guys, ya langsung aja pergi ke kantornya, nggak usah nanya-nanya ke orang. Orang nggak ngerti, apalagi menghadapi orang yang seperti bapak saya rendah hati, nggak bakal mau kasih tahu tentang dirinya sebenarnya. Ya langsung aja ke kantornya, bilang bapak si tinjak, ya kan, pejabat eselon yang jabatannya sebagai auditor pemeriksa keuangan, kan gampang beres. Datang langsung, mana kantor inspektorat jenderal, ya kan, di pendidikan. Kenapa mesti nanya-nanya orang? Ya kan repot jadinya. Terus dikejar. Lalu pada saat orang tua kami sedang ada kelas, adalah rumah di sini mau dijual gitu guys. Dijual harga murah gitu ya. Nah dia kasih perskot, kasih uang muka 10 juta gitu ke bapak kami. Lalu perjanjian lah jam segini tanggal segini. Dia nggak datang dan dia nggak bawa duitnya, nggak datang. Akhirnya marahlah bapak saya, merasa dikerjain. Sekadar dia udah sampai nggak kerja kan waktu itu ya. Nah itu pengakuan bapak saya, udah sampai nggak kerja atau taunya begini gitu. Terus bapak saya diemin. Nah lama lah ini. Besoknya dia bilang gak jadi, minta uang perskot. Lalu bapak saya bilang, ya gak bisa lah namanya uang muka kalau tidak sesuai dengan perjanjiannya, angus gitu. Jadi itu angus gitu. Lalu dia mohon lah, itu hasil jual es, ini jual ini. Lalu bapak saya berbicara begini, itu mau urusan kamu, di mana-mana uang muka nggak ada, dibalikin gitu ya. Karena kalau dilanggar dan ketepatan kamu yang melanggar dari pihak kamu, berarti itu angus. Saya nggak berkewajiban membayar gitu. Tapi suatu saat memang papi saya pernah bilang begini, Bet, biar bagaimana kalau suatu saat itu rumah dijual, ya kembalikanlah uang 10 juta itu. Karena mereka katanya uang 10 juta itu dari hasil jual es gitu ya. Nah tapi semua etikat baik kamu aja gitu kan. Dan kalau memang kamu gak mau
itu rumah dijual, ya biarlah, biar ditempatin adik-adikmu begitu kan gitu. Nah kami memang belum ada kepikiran ke sana. Nah tapi karena memang intinya itu yang ditagih-tagih uang yang 10 juta sama tetangga kami tentang uang perskot atau uang jaminan, uang muka, tersiarlah waktu mami kami sakit, tersiar bahwa kami tuh bertengkar hanya karena jual-jual rumah terus gitu guys. Padahal yang enggak karena itu. Memang dari dulu kami kalau nggak bisa ketemu, kalau ketemu langsung kayak kucing sama anjing, berantem terus, bertengkar terus, tapi nggak ada yang dibertengkarin. Ya bertengkarnya paling karena apa ya? Karena takut bebenah gitu. Jadi kalau zaman dulu kan mami sakit, begitu mami tidur kita aman tuh, kita duduk di sampingnya kan aman. Tapi begitu mami bergerak bangun, langsung berantem. Karena kenapa? Mami bilang tolong ambil ini. Nanti si kakak bilang ke adiknya bilang ke adiknya lagi. Akhirnya nggak ada yang jadi. Berantem lah kami. Nah begitu terus sampai mami memang meninggal. Ya begitu. Ya mami juga udah tahu emang kami dari kecil emang tukang berantem gitu ya guys ya. Tukang berantem, cuma nggak pernah mau main fisik gitu. Paling keras itu pun ngelempar barang. Itu juga kalau nggak ada bapak kita. Tapi kalau ada bapak kita, ada papi, nggak berani gitu ya guys ya, takut. Cuma kalau main mulut gitu, kalau sama bapak kami kan memang papi udah bilang kalau mau berantem situ gitu, supaya jangan pusing ya, atau supaya jangan stres, berantem aja. Tapi ingat tidak boleh main fisik gitu. Nah jadi kami nggak pernah main fisik, dia dulu hanya bicara, ngomong. Cuma kan dalam pertengkaran itu ya pasti harus cari yang jelek lah tentang temannya. Mau itu benar mau itu salah, bodo amat gitu ya. Kalau zaman dulu kan saya yang paling gak bisa nyari ngomongan ya guys. Ya paling bapak saya bilang gini, ya namanya berantem, mana ada kalau orang berantem dibilang kamu cantik, kamu pintar, ya gak ada. Ada juga dia cari mana yang terjelek dari kamu, itu yang diungkap. Bahkan yang gak ada pun diadain. Itulah namanya berantem. Tapi namanya berantem yang gak usah diingat lagi. Ya karena kan orang udah selesai sampai situ. Ingat ngomongan Alkitab, ngomongan Tuhan Yesus bahwa kalau kita berantem harus berdamai kembali sebelum matahari terbenam. Gitu. Itu intinya dari bapak kami itu begitu. Jadi kami setiap berantem, selesai berantem capek, diem. Kalau selesai udah diem gitu, mau dilanjutin lagi atau tidak ya itu terserah kami gitu ya guys. Nah biasanya kalau udah capek, biasanya kakak kami itu yang capek ya, atau takut nanti diomelin mami karena dia berantem, dia bilang diam lo semua. Terus adiknya pasti nyaut, ya lu aja dulu diem, kan lu kakaan. Nah dia bilang iya nih gue duluan nih diem nih, semua diam. Ya udah kita diam semua, begitu guys. Tapi nanti kalau apalagi mulai lagi gitu. Jadi orang perkatakan bahwa kami tuh berantem karena mau jual rumah. Padahal sih kenapa itu tersingkap jual rumah? Karena mami memang bilang rumah jual aja, nanti bagi rata dengan anak-anak, terus bagian saya itu buat pesta penguburan kematiannya dia gitu. Nah tapi Tuhan gak berkehendak gitu. Saya bilang gak usah mami, ya barang-barang mami aja, berlian-berlian mami, emas mami itu dijual, udah cukup buat pesta. Emang ternyata benar guys, bahkan bukannya cukup, lebih banyak. Dan memang ya kami bagi dikit-dikit gitu ya guys, anak-anaknya. Selebihnya kami bagi lebih banyak ke yang nomor 3, si Elsa, karena memang dia yang tinggal di rumah itu mengurus mami gitu guys. Paling dia yang kami selebihnya itu kami serahkan ke dia gitu, karena banyak guys. Jadi semuanya itu lebih. Jadi rumah belum terjual tapi lebih uang kematiannya, uang pestanya pun lebih gitu guys. Padahal dia minta tadinya jual itu rumah untuk biaya pesta kematian gitu guys. Tapi Tuhan berkehendak lain, semua cukup. Oke.